Dan kita akan langsung saja membahas lebih lanjut mengenai analisa serta dampak mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Kamru Samad selaku juru bicara Partai Gerindra, Aditya Laksmana tenaga ahli Bakom RI, serta Yusuf Randy Manilet selaku ekonom KOR Indonesia. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin ke Mas Yusuf terlebih dahulu deh mungkin. Mas Yusuf sebagai seorang pengamat ya ekonom ya, Anda ketika mendengar informasi yang beredar pagi tadi diikuti dengan langsung adanya konferensi pers, sama terkejutnya kah dengan publik atau justru teman-teman pengamat, analis ekonom ini sudah melihat gelagat akan sampai di kita pada di hari ini mendengar pengumuman mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia? Secara pribadi saya cukup kaget gitu ya dengan keputusan Pak Peri untuk mengundurkan diri di tengah kita paham bersama di pergolakan dari nilai tukar rupiah yang sebenarnya masih terjadi hingga saat ini dan juga keberlanjutan dari kebijakan moneter yang sudah disepakati sebelumnya di bawah naungan Gubernur BI Pak Peri Warjio. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat respon dari market pun terutama di hari pertama ini cukup mix ya, dengan kecenderungan agak ada sentimen yang punya kecenderungan lebih ke negatif, terutama kalau kita bicara misalnya dari pasar modalnya kembali mengalami penurunan dan aspek risiko yang dibaca oleh investor secara umum yang terlihat dari indikator CDS itu juga pada per hari ini juga mengalami kenaikan. Tetapi saya kira ini merupakan wajar gitu ya sentimen yang terjadi ketika ada suatu peristiwa yang di luar prediksi sehingga respon market demikian. Apakah kemudian respon dari market yang terjadi di hari ini akan berlanjut di besok dan juga di hari-hari berikutnya? Saya kira ini akan tergantung kembali dari proses transisi yang akan terjadi di BI, terutama ketika Bu Destri Damayanti akan mengambil peran dan bagaimana beliau akan menjalankan peran-peran ataupun kebijakan yang sebelumnya sudah disepakati atau dijalankan oleh Gubernur BI sebelumnya oleh Pak Peri Warjio. Baik, jadi cukup mengagetkan juga ya untuk teman-teman ekonom atas keputusan ini, apalagi di tengah situasi yang tadi Anda katakan, fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga berbagai tekanan ekonomi lainnya. Nah, kalau begitu Kang Samad boleh diberikan tanggapan mewakili Partai Gerindra, karena ini berita yang sangat mengagetkan dan pasar juga meresponsnya dengan sinyal yang sangat mix, cenderung memberikan sentimen negatif. Nah, selain itu kami juga menghimpun terkait dengan analisa yang beredar. Nah, daripada menjadi bola liar, mungkin bisa disampaikan apakah sepanjang pengetahuan Anda dari Partai Gerindra memang tidak ada tekanan atau intervensi kah yang dialami atau apa sebenarnya yang menjadi highlight dari Gerindra dengan keputusan mundurnya Peri Warjio di tengah kondisi yang kita bisa katakan belum stabil ini? Mbak Sosa, terima kasih. Tentu ini adalah satu tantangan tersendiri bagi kita. Betapapun demikian kita tetap optimis. Kinerja yang sudah ditunjukkan Bank Indonesia kepemimpinan Pak Peri Warjio selama 7 tahun ini memang penuh dengan tantangan. Kita tahu di dalam rentang 7 tahun ini ada banyak peristiwa yang menggoncang baik dari sisi fundamental ekonomi maupun dari segi makroekonomi kita, mulai dari pandemi COVID di tahun 2020, lalu kemudian juga beberapa tantangan meledaknya perang di berbagai kawasan yang mau tidak mau mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Dan juga tantangan lainnya berkaitan dengan dinamika domestik yang harapan masyarakat semakin tinggi, dan kita DPR juga terus memperkuat positioning kelembagaan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan bisa mendapatkan kepercayaan dari publik, baik global maupun di domestik. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita saat ini adalah dorongan kepada Bank Indonesia untuk terus
melanjutkan tugasnya berkaitan dengan kewenangan menjaga stabilitas moneter dan juga menjaga sistem pembayaran, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena yang tidak kalah penting, kepercayaan para investor global terhadap Indonesia ini kan semakin baik, ditunjukkan dari misalnya SRBI yang sudah diminati oleh banyak unsur, walaupun dengan yield yang cukup tinggi, signifikan di kawasan kita. Tapi kita tetap optimis bahwa ini adalah jalan yang baik yang sudah ditempuh oleh Bank Indonesia. Selama kepemimpinan Pak Peri Warjio, beliau berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dan juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor real. Banyak sekali program kurasi yang dilakukan terhadap UMKM yang komoditinya adalah komoditi ekspor, dan itu memenuhi syarat untuk masuk di pasar global, dan itu yang kita patut syukuri. Kemudian juga memperkenalkan sistem sistem transfer yang cepat dan terjangkau seperti BI Pass, lalu kemudian kerjasama lintas border melalui KRIS. Beberapa negara sudah terjalin dengan baik sehingga warga negara Indonesia bisa bertransaksi di Thailand, di Singapura, di Malaysia, dan di beberapa negara yang lain. Dan ini adalah satu kemajuan yang sangat baik selama 7 tahun ini. Memang Mbak Sos, dalam reformasi ini jarang sekali ada gubernur Bank Indonesia atau belum pernah ada gubernur Bank Indonesia menjabat 2 periode, Mbak. Betul. Ya, jadi ini karena waktu itu memang pemerintah Presiden Jokowi mengusulkan kembali Pak Ferry dan diusulkannya sendiri nama beliau, maka DPR memberikan political approve terhadap usulan Presiden Jokowi tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena memang arah kebijakan pro stability, pro growth itu sudah bisa dikombinasikan oleh kebijakan moneter kita. Dan ini yang harus dijaga oleh Bu Destri selaku pejabat sementara gubernur. Walaupun mekanisme pengambilan keputusannya itu kolektif-kolegial. Iya, jadi selalu diputuskan melalui komite-komite ataupun rapat Dewan Gubernur, Mbak Sosa. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap mekanisme organisasi dan kelembagaan dalam setiap menelurkan kebijakan Bank Indonesia. Begitu Mbak Susan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mengenai bagaimana mekanisme pengambilan kebijakannya, tetapi yang paling menjadi sorotan sekarang adalah bagaimana respons pasar seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Nah, Kang Samad, saya juga ingin menggali sedikit respons Anda, tanggapan terkait dengan kita tahu bersama beberapa waktu bulan terakhir ya, rupiah mengalami kemerosotan yang cukup tajam hingga menyentuh level 18.000 dan hari ini juga sempat di 18.000 kalau kami memantau pergerakan pasar sepanjang hari ini dan juga stabilitas nilai rupiahnya. Nah, pertanyaan saya untuk perspektif Anda sebagai anggota Komisi 11 DPR, cukup kagetkah mendengar informasi mundurnya Peri Warjio? Padahal kalau misalnya saya bahkan konteks sedikit ya, di bulan Mei lalu, boleh koreksi jika salah, dalam rapat bersama dengan parlemen, Peri Warjio sempat mendapatkan desakan juga dari beberapa anggota parlemen karena waktu itu sangat kecewa dengan nilai tukar rupiah yang kita merosot untuk mundur dari jabatannya. Bagaimana? Mbak Sosa, memang salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu salah satu tugas pokok yang dari 3 tugas pokok yang harus dijalankan. Karena itu kita concern menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena dia berpengaruh terhadap sektor industri, khususnya komponen produksi di dalam negeri yang kemudian bisa berpengaruh terhadap produk yang diproduksi dari bahan baku komponen impor. Ini yang kita terus lakukan pengawasan supaya arah kebijakan operasi moneter itu bisa berjalan. Nah, kalau dulu yang 3 bulan lalu itu memang faktornya cukup banyak, Mbak Sosa. 3 bulan lalu ada faktor global, kemudian ada faktor domestik. Nah, yang faktor global tentu ada mayoritas tidak bisa kita kendalikan, tetapi yang domestik bisa dikoordinasikan, bahkan bisa dikendalikan, dan itu sudah berjalan dengan baik. Dan BI sudah menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti menaikkan
suku bunga acuan, Baik. lalu kemudian menaikkan untuk SRBI-nya, lalu kemudian juga apa namanya untuk sektor real juga diberikan insentif KLM Ya, kepada industri bisa tetap berjalan. Itu salah satu bauran kebijakan yang saya kira didiskusikan melalui KSSK, Mbak Ya. Kosa. Dan tantangan terberat hari ini adalah meyakinkan pasar bahwa Bank Indonesia dengan pejabat sementara Destri Baik. Damayanti itu tetap prudent dan memiliki Baik. kepercayaan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan. Baik, Kang Samad. Gitu. Baik, kita percaya ya bahwa itu juga menjadi PR besar seperti Anda katakan tadi. Nah, sebelum saya saya akan langsung tanyakan kepada Mas Adit. Mas Adit, ini informasi terbaru yang kami dapatkan terkait dengan pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka ya, antara Presiden dan juga sejumlah pejabat penting, termasuk tadi ada Destri Damayanti untuk pengganti sementara Peri Warjio. Nah, boleh disampaikan inti dari pertemuan pada sore hari ini, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, akan membahas terkait dengan apa saja? Apakah ini akan termasuk juga mengenai usulan nama yang akan menggantikan Peri Warjio langsung dibahas pada hari ini mungkin? Mas Adit, apakah Anda masih bersama kami? Kami belum bisa mendengar audio Anda dengan jelas. Boleh dipastikan telah terbuka terlebih dahulu? Saya Baik, jelas baik. mendengar, Kami ya. sudah mendapatkan audionya dengan jelas. Boleh diulang? Oke, baik, tadi? Silakan. makasih. Ya, jadi kalau terkait dengan agenda tadi ditanyakan agenda rapat kabinet hari ini, di mana juga dihadiri oleh pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, tentu isu-isu ekonomi saat ini memang sedang menjadi atensi pemerintah, menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto ya. Apalagi dalam waktu dekat tanggal 14 Agustus nanti Presiden akan menyampaikan di hadapan DPR nota keuangan RAPBN 2027. Jadi konsolidasi kebijakan ekonomi dari tim ekonomi saat ini secara intens dilakukan oleh pemerintah. Terlebih juga ada beberapa kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang terkait di bidang ekonomi yang tentu akan menjadi pembahasan sore ini. Tidak bisa dimungkiri juga pertemuan sore ini tentu juga terkait dengan dinamika yang terjadi di jajaran kepemimpinan Bank Indonesia, di mana tadi pagi dan sudah diulas oleh Pak Yusuf, Pak Kang Samad mengenai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia. Kehadiran Bu Destri sebagai pelaksana tugas Gubernur Bank Indonesia tentu diharapkan untuk bagaimana konsolidasi ke depan, koordinasi dan sinergi Bank Indonesia dengan KSSK dan juga dengan tim ekonomi pemerintah lainnya. Apalagi banyak agenda-agenda di depan mata yang terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Semisal salah satunya adalah bagaimana merespons rapat FOMC Federal Reserve pekan ini yang biasanya akan menentukan arah kebijakan Bank Sentral Amerika, suku bunga Bank Sentral Amerika yang tentu akan berdampak juga kepada Indonesia. Juga minggu depan ada pengumuman seperti biasa, pengumuman inflasi oleh Badan Pusat Statistik yang disusul dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Jadi semuanya ini memang agenda ekonomi sedang di depan mata ini sedang menjadi atensi pemerintah begitu. Baik, dengan Saya ingin menambah. Ya, silakan. Ya, saya ingin menambahkan terkait dengan optimisme pasar, bagaimana kita meyakinkan pasar dengan transisi kepemimpinan di Bank Indonesia ini. Tadi saya sepakat dengan sampaikan Kang Samad, Pak Yusuf, bahwa kesinambungan kebijakan akan dilakukan oleh Bu Destri. Saya ingin menambahkan bahwa Bu Destri ini bukan orang baru di Bank Sentral ya. Beliau dari 2019 sudah bergabung di Dewan Gubernur sebagai Deputi Gubernur Senior dan ini sudah memasuki periode yang kedua. Dan sehingga dengan saat ini beliau menjadi pejabat Gubernur Bank Indonesia melanjutkan kepemimpinan Pak Peri, tentu Bu Destri sudah sangat memahami, sudah sangat menguasai tata kelola di Bank Indonesia, manajemen pengambilan keputusan, juga isu-isu strategis yang harus diatensi oleh Bank Indonesia dan bagaimana Bank Indonesia menyikapi perkembangan atau dinamika ekonomi makro baik di domestik maupun secara global. Jadi saya kira ini satu bekal juga, satu hal yang bisa meyakinkan masyarakat dan pelaku pasar bahwa kesinambungan kebijakan moneter dan juga tugas-tugas bank sentral lainnya di bawah
kepemimpinan Bu Desri sebagai pelaksana tugas Gubernur Bank Indonesia ini ke depan tentu tidak akan banyak berubah dengan apa yang sudah dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Peri selama ini, yang juga kita bisa melihat secara nyata mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terutama ya di bawah tekanan ekonomi saat ini yang terjadi saat ini ya. Kita melihat apa yang dilakukan ini sudah cukup baik karena tekanannya sedemikian dalam, dan Bank Indonesia mampu bersinergi bersama pemerintah dengan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian juga pengendalian dari sisi inflasi begitu. Baik, nah Mas Adit, saya ingin Anda menjawab dengan singkat karena kita akan segera menuju untuk mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Tetapi karena kalau melihat Anda yang Anda katakan tadi, banyak agenda ekonomi penting yang menunggu di depan. Dan apakah ini juga artinya Presiden akan sesegera mungkin mengumumkan siapa pengganti Peri Warjio untuk sebagai Gubernur Bank Indonesia secara definitif? Apakah nama-nama ini juga sudah mulai ada di jaring yang sepanjang pengetahuan Anda hingga sore hari ini? Ya, kalau untuk kandidat pengganti Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif tentu sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden. Apakah ini ada pembahasan bersama dengan di saat rapat kabinet saat ini atau tidak, itu tentu menjadi kewenangan Presiden untuk apakah perlu dibahas secara terbuka atau tidak. Tapi sebaiknya kita tunggu saja sampai saatnya nanti Presiden mengirimkan surat kepada DPR untuk nama-nama yang akan dipilih begitu. Baik, karena pada sore hari ini di saat kita melakukan dialog, di saat bersamaan juga pertemuan di Istana Merdeka masih terus berlangsung. Oleh karena itu Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat langkah cepat ya dari Presiden mengumpulkan para petinggi penting di bidang ekonomi untuk membahas, mungkin konteksnya pasti terkait dengan mundurnya Peri Warjio ini, dan apakah menurut Anda lebih baik, ini memang lebih baik itu lebih cepat kalau misalnya sudah ada nama yang tersaring untuk menggantikan Peri Warjio secara definitif, atau mungkin Anda punya sosok mungkin yang Anda dengar capable untuk posisi ini? Ya, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung bahwa dalam beberapa hari ke depan dan beberapa minggu ke depan akan ada beberapa agenda yang penting, terutama berkaitan dengan ekonomi, dan ini berkaitan juga dengan tupoksi dan tugas dari Bank Indonesia. Di minggu depan kita akan mendengar rilis data dari BPS terkait dengan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi, dan saya kira data ini kemudian penting untuk didiskusikan dan mendapatkan arahan gitu ya, terutama dari Presiden ke Gubernur definitif Bu Destri Damayanti terkait bagaimana arah dan juga konsolidasi yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia itu sendiri, seperti itu. Dan kalau bicara apakah kemudian pemerintah perlu cepat gitu ya untuk menentukan siapa gubernurnya, menurut kami sebenarnya tidak kalah penting mencari sosok yang lebih tepat ketimbang harus buru-buru untuk kemudian menentukan gubernur yang akan dilantik. Karena menurut kami di kemudian hari atau ke depan tantangan dari BI itu sendiri sebenarnya tidak ringan, karena kita paham bersama dari sisi teknis Bank Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan untuk merespon dari dampak dari kebijakan ekonomi global dan juga domestik. Dan di saat bersamaan kita juga jangan lupa siapapun yang kemudian akan memimpin Bank Indonesia itu akan bertanggung jawab untuk memastikan aturan turunan dari UU P2SK yang sudah disahkan oleh pemerintah. Saya kira kalau kita ikuti dari perkembangannya, UU P2SK ini kan terutama menunggu aturan turunan yang sedang diatur oleh Bank Indonesia. Dan dari UU P2SK saya kira kita juga sudah paham ada kekhawatiran terkait dengan tergerusnya independensi Bank Sentral. Dan tadi sempat disinggung juga oleh Bang Kapur Samad bahwa itu sebenarnya sudah diantisipasi. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan, terutama ketika UU P2SK ini revisinya ya keluar, memang responnya terkait isu tergerusnya independensi itu masih relatif cukup kuat terdengar. Yang menurut kami perlu menjadi perhatian adalah siapapun kemudian nanti yang menjadi Gubernur BI adalah memastikan bahwa tugas atau tupoksi BI itu tidak tergerus, terutama dalam menentukan kebijakan moneter yang akan dijalankan. Karena kita paham bersama dalam mandat baru yang diberikan ke BI melalui P2SK revisinya,
itu adalah ikut semacam membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuatu hal yang perlu dilakukan secara cermat karena di saat yang bersamaan kita paham bersama bahwa dengan mandat pertumbuhan ekonomi ada konsekuensi inflasi di sana. Sementara di saat bersamaan kita juga paham bahwa BI pun diberikan mandat untuk menjaga inflasi. Jadi mencari balance antara membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga tetap menjalankan mandat inflasi, inilah yang saya kira menjadi tantangan berikutnya yang perlu kita cermati, kita perlu kawal bersama dalam penentuan gubernur BI baik yang baru nanti. Baik, jadi dengan kata lain soal Undang-Undang P2SK yang baru direvisi ini juga Anda melihatnya sebagai salah satu titik keraguan yang muncul secara masif ya dari respons global dan juga pasar. Apakah seperti itu, Mas Yusuf? Ya, kalau melihat contoh dari negara lain, sebenarnya mandat ganda yang diberikan ke Bank Sentral itu bukan hal baru ya. Banyak negara yang juga diberikan mandat ganda termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hanya kalau kita bicara lebih spesifik ke Indonesia, ini memang perlu hati-hati karena sekali lagi kita punya pengalaman buruk ketika BI di zaman dahulu kala itu mendapatkan mandat ganda sehingga mendorong kenaikan inflasi yang cukup tinggi ketika itu gitu ya. Ini kan akhirnya yang selalu dikhawatirkan terutama oleh investor apabila BI diberikan mandat ganda ini akan terjadi kembali. Nah, makanya komunikasi kemudian juga koordinasi yang jelas terutama komunikasi yang dilakukan BI ke publik itu juga harus ditangkap secara clear bahwa BI tetap bisa menjalankan perannya secara independen meskipun ada mandat baru yang ditambahkan kepada institusi tersebut. Baik, nah boleh diberikan tanggapan nih Kang Samad di tengah kondisi mandat ganda ya dipegang oleh Bank Indonesia sekarang. Bagaimana Partai Gerindra sebagai partai ya Presiden Prabowo ya juga menjamin terkait dengan stabilitas moneter dan juga independensi Bank Indonesia ini tidak perlu diragukan oleh publik dan juga pasar? Mbak Sosa, jadi dalam tugas BI P2SK yang nomor 4 2026 itu sebetulnya tugas BI sama dengan sebelumnya, hanya diberikan penambahan berkaitan dengan turut serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa penting ini? Karena untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan ada 3 pilar kebijakan yang harus memiliki sinergi dan koordinasi yang kuat, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter di bawah BI, fiskal di bawah Kementerian Keuangan, dan mikroprudensial di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Yang di dalamnya ada industri keuangan, ada pasar modal, ada perbankan, ada macam-macam, peer-to-peer lending dan seterusnya. Itu semuanya 3 pilar ini harus memiliki koordinasi yang kuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah disatukan dalam forum KSSK. Selain juga mereka punya kewajiban menjaga stabilitas sektor keuangan. Kemudian berikut, di banyak negara juga sudah mengadopsi hal yang sama. Karena itu, ini adalah sesuatu yang baik buat masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah sesuatu yang baik buat rakyat Indonesia karena BI ikut serta dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Ini baik buat pelaku industri karena BI juga akan terus menerima aspirasi tentang misalnya suku bunga acuan yang ditetapkan, apakah agile bagi pelaku usaha, bagi industri, kemudian juga apakah instrumen kebijakan moneter lainnya, kebijakan likuiditas makroprudensial KLM-nya itu sudah sesuai untuk mendorong. Jadi KPI, Key Performance Indicator BI, salah satunya adalah transmisi kebijakan moneternya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kita pikirkan sehingga kenapa diberikan tugas pada BI untuk ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Mbak Sosa.
Baik, baik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut juga terkait dengan bagaimana selain urusan internal Bank Indonesia, tetapi juga langkah darurat yang dilakukan untuk meredam dampak dari yang muncul di pasar akibat mundurnya Peri Warjio dan juga bagaimana mekanisme pemilihan Gubernur Bank Indonesia selanjutnya. Tapi kita harus jeda sejenak, Bapak-Bapak. Usai jeda kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Pasar lagi menunggu nih terkait dengan bagaimana proses atau mekanisme yang akan berjalan untuk pengumuman selanjutnya ya, pengganti Peri Warjio. Mas Adit, boleh diberikan mungkin konteks dan juga pemahaman secara singkat saja terkait dengan bagaimana mekanisme penggantian nanti akan dijalankan oleh pemerintah dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya fokusnya saat ini selain urusan internal Bank Indonesia ya, memastikan langkah darurat konkret karena kan respons pasar juga kita tidak bisa kita biarkan terlalu lama. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Mengenai siapa pengganti Pak Peri, tentu itu menjadi pertanyaan besar publik saat ini. Sangat curious ya, sangat dinantikan dan menjadi atensi. Tetapi kita seperti yang saya jelaskan tadi dan juga oleh Pak Yusuf dan Pak Kang Samad, bahwa mekanisme DBI ini berjalan seperti biasa, normal di periode transisi ini. Yang terpenting adalah bagaimana Bank Indonesia di bawah Bu Destri ini tetap bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsinya untuk dua pilar pokok, yaitu menjaga dan mengendalikan inflasi serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu tugas utama Bank Indonesia dengan mempergunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Bahwa siapa yang akan mengganti Pak Peri tentu hal yang penting juga. Tapi yang jauh lebih penting saat ini adalah bagaimana Bank Indonesia bisa meyakinkan pasar bersama-sama dengan pemerintah tentunya sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini bisa berjalan efektif dan dilihat pasar dan start direspon secara positif. Karena memang untuk hal yang terkait dengan penggantian undang-undang mengatur bahwa ini menjadi wilayah prerogatif presiden, sehingga pertanyaan kapan dan siapa itu tentu menjadi pertimbangan presiden. Apakah presiden merasa perlu untuk segera mengganti dengan gubernur definitif atau mungkin memberikan kesempatan Deputi Gubernur Senior Bu Destri saat ini memimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan transmisi di dalam periode transisi kepemimpinan dengan pola kebijakan yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan di saat Pak Peri kemarin, itu tentu menjadi prerogatif presiden. Kepentingan sejauh mana pertimbangan-pertimbangan presiden hanya presiden yang mengetahui mengenai kapan dan siapa yang akan diajukan. Jadi itu mekanisme normatif yang sudah diatur di Undang-Undang Bank Indonesia. Sekali lagi yang terpenting adalah saat ini bagaimana meyakinkan pasar, bagaimana meyakinkan publik bahwa Bank Indonesia ke depan pasca Pak Peri itu bisa melanjutkan legacy yang telah diberikan oleh Pak Peri selama ini di dalam menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar dan juga pengendalian inflasi. Tentu di dalam merespons beberapa agenda ekonomi yang tadi sudah saya sampaikan juga Pak Yusuf Rendy sampaikan juga, ini adalah tantangan di depan mata yang menurut saya bisa jauh lebih penting. Karena sekali lagi kapasitas Bu Destri di dalam memimpin Bank Indonesia dan juga kapasitas Dewan Gubernur ini tentu sudah tidak diragukan lagi. Betul. Bu Destri dan juga Dewan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama Pak Peri ini sudah melewati badai yang juga tidak kalah kerasnya pandemi COVID, kemudian juga konflik di wilayah yang diawali dari Ukraina dan Rusia, kemudian sekarang berlanjut di Timur Tengah. Ini semua yang sudah dilalui oleh Bank Indonesia selama setidaknya 7 tahun terakhir ini. Baik, nah kalau begitu Mas Yusuf, dengan nama yang masih belum kita ketahui ya dan waktunya kapan akan diumumkan oleh Presiden, tetapi menurut kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi ya, faktor apa atau aspek apa yang tidak boleh dilupakan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika nantinya akan menunjuk sosok yang akan menggantikan Peri demi menjaga legasi yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Peri Warjio? Yang pasti saya kira Pak Presiden paham bahwa Bank Sentral ini punya mandat ya. Dan kredibilitas dari Bank Sentral atau BI dalam hal ini itu sangat akan dipertaruhkan dari aspek menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga mengendalikan inflasi, serta memastikan stabilitas sistem keuangan itu tetap berjalan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dan aspek-aspek ini pula yang sebenarnya juga dilihat ya oleh pelaku usaha, oleh investor,
dan kerap kali juga menjadi semacam pembentuk persepsi dari investor itu sendiri. Jadi kalau menurut kami dengan aspek-aspek inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari Pak Presiden, bahwa mandat dari Bank Sentral itu krusial, terutama apalagi sekarang mandatnya itu bertambah gitu ya di tengah kondisi seperti sekarang, maka orang-orang yang kemudian akan mengambil peran dari pemimpin tertinggi Bank Sentral ini atau Bank Indonesia itu punya pengalaman yang panjang untuk tadi ya melihat atau helikopter view dari aspek-aspek seperti tadi, stabilitas, kemudian pengendalian inflasi dan stabilitas dari sistem keuangan itu sendiri gitu. Jadi siapapun kemudian yang akan memimpin, kita berharap bahwa Pak Presiden paham bahwa tugas BI dalam menjalankan mandatnya itu tidak ringan, sehingga orang yang akan duduk itu adalah orang yang punya pengalaman dan terbiasa ya dalam mengambil kebijakan moneter yang sifatnya teknis, dan terbiasa juga gitu kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain di luar moneter, termasuk di dalamnya pemerintah dalam hal ini. Baik, nah kalau Kang Samad bagaimana kira-kira mewakili Gerindra dan juga Komisi 11 DPR ya, melihat proses penyaringan nama ini akan cukup lamakah dilakukan oleh Presiden, atau justru sebenarnya untuk internal Gerindra sendiri sudah sempat mengetahui beberapa nama yang mungkin potensial untuk menggantikan Peri Warjio dan juga meyakinkan kepada publik, kepada investor khususnya ya, bahwa stabilitas ekonomi tetap akan terjaga, khususnya stabilitas moneter kita? Mbak Sosa, sesuai dengan Undang-Undang P2SK pasal 50 ayat 1, dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Presiden mengangkat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 41 untuk sisa masa jabatan yang digantikan atau 5 tahun. Pasal 50 ayat 1, ayat 2 itu menetapkan tentang posisi Deputi Gubernur Senior untuk melaksanakan tugas pekerjaan pejabat gubernur sementara. Jadi ini tahapannya sudah dilalui oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden sudah sesuai usulan rapat Dewan Gubernur menetapkan Ibu DGS, Ibu Destri, dan Presiden saya kira hari ini Mas Adit mungkin lebih tahu, menerbitkan keputusannya tentang pengangkatan pelaksana tugas pejabat sementara. Lalu kemudian selanjutnya Presiden dapat menggunakan kewenangannya untuk mengangkat gubernur sesuai dengan pasal 41. Nah, waktunya tergantung Presiden selaku kepala negara. Tentu kita berharap apa yang disampaikan Mas Yusuf tadi adalah menjadi perhatian dan masukan yang mewakili setidaknya suara publik, pelaku pasar. Kita memerlukan figur yang memiliki integritas, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi dan moneter, sehingga bisa terus menjalankan tugas mandat dari Bank Indonesia dengan baik, dan bisa menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik, koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lain, komunikasi ke publik, sekaligus memberikan keberpihakan terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi. Kapan waktunya itu sepenuhnya tergantung keputusan dan hak prerogatif Presiden selaku kepala negara. Dan kita berharap karena mekanisme pendidikan, sistem pendidikan dan Bank Indonesia, kami sudah cukup lama bermitra dengan Bank Indonesia, Mbak Sosa, itu sangat baik. Jadi merit system dari internal SDM Bank Indonesia itu sangat baik. Sistem pendidikannya berjalan dengan baik, promosi, mutasi, ataupun kebijakan lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu sangat ketat terhadap pelaksanaan SOP yang mereka sudah tetapkan, dan itu memiliki standar kualifikasi internasional. Nah, karena BI kan memiliki kantor perwakilan di New York, memiliki kantor perwakilan di London, di Shanghai, di Singapura, dan di beberapa tempat, dan semua itu memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang tinggi, dan sistem pendidikan selama ini itu sudah sangat baik dan memenuhi harapan kita untuk terus lahirnya kepemimpinan baru di Bank Indonesia.
Begitu Baik. Mbak Soka. Jadi mekanisme sebenarnya tidak perlu diragukan ya, karena sudah berjalan dari waktu ke waktu dan cukup firm ya. Kalau begitu kita hanya tinggal menunggu bagaimana keputusan dari Presiden terkait dengan sosok yang akan menggantikannya. Nah, in the meantime sambil kita menunggu bagaimana keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Gubernur Bank Indonesia yang definitif, Mas Yusuf, saya ingin Anda menyampaikan kurang lebih terkait dengan proyeksi mungkin pergerakan dari nilai tukar rupiah kita sampai adanya pengumuman resmi nanti. Akan bergerak ini seperti apa? Fluktuatif dengan rentang yang cukup lebar kah atau bagaimana mungkin kurang lebih? Kalau kita perhatikan terutama dalam 1 minggu terakhir ini memang rupiah kerap berada pergerakannya di kisaran 17.800 bahkan 17.900 dan pada hari ini mencapai 18.000. Untuk beberapa minggu ke depan, saya kira isu atau sentimen dari penggantian BI ini memang akan tetap dipantau, tapi di saat yang bersamaan market juga akan melihat dari isu-isu lain ya, terutama bagaimana keputusan dari arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, dan juga bagaimana kelanjutan dari perdamaian ya antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz yang akan ikut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi saya kira faktor dari globalnya demikian, dan sementara dari domestik ini akan ditentukan dari data ya, data inflasi dan juga data pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang akan dirilis minggu depan. Kalau seandainya datanya relatif positif, saya kira market juga akan merespon secara lebih positif seperti itu. Jadi dengan konteks itu saya kira pergerakan nilai tukar rupiah punya kecenderungan masih akan bergerak di tadi kisaran 17.800 jika dia terapresiasi. Namun kalau dia terdepresiasi, dia saya kira akan bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.000. Baik, nah mewakili pemerintah, Mas Adit, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Bakom untuk merespons kegelisahan dari pelaku usaha, investor, dan juga masyarakat terkait dengan kondisi optimistis terhadap prospek kondisi ekonomi di Indonesia? Ya, saya kira saya sepakat dengan Pak Randy tadi ya. Dan pertama, kita tetap berharap figur terbaik yang akan dipilih oleh Presiden, dan pasti Presiden akan mempertimbangkan figur-figur anak-anak bangsa terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Peri sebagai gubernur definitif nanti. Tadi terkait dengan bagaimana pasar ke depan, saya kira kita tidak perlu berspekulasi bagaimana pasar merespons transisi kepemimpinan di Bank Indonesia saat ini. Kita meyakinkan bahwa Bank Indonesia akan memberikan atensi yang sama di bawah kepemimpinan Bu Desri saat ini, akan memberikan atensi yang sama seperti sebelumnya di bawah kepemimpinan Pak Peri, bahwa tanggung jawab yang harus di-deliver oleh Bank Indonesia, apalagi di dalam situasi ekonomi saat ini, adalah bagaimana memberikan atensi besar pada stabilitas nilai tukar terutama, dan juga pengendalian inflasi yang memang itu saat ini menjadi PR atau tantangan yang dihadapi pemerintah dan juga Bank Indonesia. Dan juga bagaimana dalam tempo singkat tentu Bu Desri sebagai orang lama di Bank Indonesia juga akan mampu mengembangkan sinergi bersama KSSK bersama pemerintah di dalam sama-sama mewujudkan kepentingan ekonomi. Dan juga ada PR besar juga setelah 14 Agustus nanti pengumuman pidato RAPBN oleh Presiden, RAPBN 2027, Bank Indonesia juga akan terlibat di dalam pembahasan APBN 2027. Ini juga hal yang penting juga, dan saya kira ini fokus energi Bank Indonesia akan diarahkan ke sana, bagaimana menjaga kestabilan di tengah tekanan ekonomi global yang masih terjadi saat ini, serta agenda-agenda domestik yang ada di depan mata. Saya kira itu pasar perlu melihat ini yang akan dilakukan oleh Bu Desri ke depan. Baik, terakhir melengkapi dan menegaskan kembali Kang Samad agar membuat pasar lebih tenang lagi, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Baik, seperti kami mengalami kendala komunikasi dengan Kang Samad, tetapi saya rasa apa yang menjadi diskusi kita pada saat ini sudah mencapai pada konklusi. Kita percaya mekanisme akan berjalan dengan baik dengan sistem yang sudah ada di Bank Indonesia, termasuk juga keputusan Presiden Prabowo yang nantinya akan mengumumkan siapa pengganti Peri Warjio. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik dibagikan oleh para narasumber. Ada Mas Yusuf dan juga Mas Adi serta Kang Samad. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.